Mulai perkuliahannya. Nah, sebelum mulai jangan lupa siapin bahan-bahannya, yaitu pertemuan yang sebelumnya yang 3. Udah disiapin? Tenang, belum kita mulai. Nanti mulainya bareng. Udah disiapin pertemuan bahan pertemuan ketiga kemarin? Apa yang disiapin? Ini ya. Baik Laragon, baik Sam, kalian siapin. Kemudian yang kita pernah bikin itu KMS 4A ini. Nah, baru sampai gini. Yang saya jadi warung mian kemarin tuh. Udah ya? Sekali lagi udah siap? Saya ulangi. Sebelum kita mulai, yang perlu kalian siapin adalah dashboard admin dalam keadaan login, front end, BBM admin. Sudah? 3 macam itu, 3 tab. Jika sudah, maka artinya kita siap mulai. Yang baru datang silakan nyalakan laptopnya dan siapkan kebutuhan. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur. Kita bertemu di pertemuan keempat, di mana posisinya mayoritas pada puasa ya. Nah, kita buat senyaman mungkin agar selesai lebih cepat, jadi kalian pun bisa segera istirahat, gitu ya. Nah, hari ini ngapain? Intinya sama dengan pertemuan sebelumnya, saya ngasih tahu kalian, harap dicatat. Kalaupun catatnya nggak sempat, saya selalu merekam tiap pertemuan itu. Jadi silakan sempatkan waktu untuk nonton di channel YouTube saya. Apa channelnya? Cari nama saya pasti ketemu. Pak, kapan Bapak upload? Kalau kalian subscribe dan aktifin notifikasi pasti tahu. Gitu ya. Ya. Nanti yang baru datang ingatin saya untuk ngabsen ya. Yang baru datang jangan lupa. Oke, hari ini kita bahas tentang post atau tulisan konsentrasi. Udah? Hari ini kita membahas tentang post atau tulisan. Post itu apa? Konsentrasi ya. Saya kasih pembesar nih. Kita cai-cai slow tapi pasti. Oke, post atau tulisan. Di sini, udah? Jadi kontennya web itu biasanya ya di post ini. Yang disebut konten web adalah yang post ini. Oke. Nah ya, kemarin kita udah sempat bahas tentang role atau pesanan atau peranan, di mana yang bisa mengakses post ini mulai dari kontributor sampai ke administrator. Oke. Nah, kelanjutannya gini, post ini adalah tulisannya atau yang jadi konten webnya. Jadi ditanya kontennya yang mana post ini sebenarnya. Media ini termasuk konten nggak? Iya juga. Halamannya termasuk konten nggak? Iya juga. Tapi secara kadar post ini yang lebih ke konten. Oke, kita lanjut. Sekarang post ini kita klik semua post. Ya ini semua recordnya. Record post. Sudah. Di semua post ya udah tampil yang kalian. Kita bisa nambah baru, bisa melihat milik dia. Milik dia ini maksudnya siapa yang sedang login. Saya ulangi, di semua post kita bisa nambah baru. Tahu lah nambah baru ya. Nanti kita praktekin. Bisa ngeliat semua record post karena admin bisa melihat semuanya pemiliknya, yang milik dia dan milik orang. Milik pun siapa milik yang sedang login. Telah terbit ya istilahnya yang posisi publish yang kayak gitu kita udah terbitkan masuknya di sini. Kebetulan 6-6-nya yang saya terbit. Nanti ada tulisannya draft atau konsep. Ada juga tulisan dijadwalkan. Ada tulisan juga tong sampah. Kapan seperti itu nanti akan kita coba sabar. Oke. Ceritanya di semua post ini kalau admin kita bisa nyunting yang siapapun yang kayak Ilham nih bisa disunting, bisa edit cepat tong sampah dan seterusnya. Oke, kita mau coba mulai dari tambah baru. Yuk klik tambah baru post di sini sama dengan tambah baru yang di sini. Saya ulangi. Tambah baru yang di sini sama dengan tambah baru yang di sini ya. Jadi kita bisa akses dari sini atau dari sini bebas. Tambah baru silakan. Nah, penjelasannya seperti ini.
Kalau ada welcome screen, ya ada selamat datang berikut ini itu tuh, itu boleh kalian skip. Yang sebelum ini itu khususnya kalau baru, tinggal di close saja. Daripada bingung di close, sudah. Posisinya seperti ini, konsentrasi. Ini disebutnya editor block. Zaman dulunya WordPress, dia editornya itu isi judul, isi bagian ininya tinggal dipilih. Kita mau kontrolnya apa? Itu classic editor disebutnya. Nah, kapan menggunakan classic editor? Tunggu. Nanti kalau kalian nemuin masalah, kita gunakan itu. Selama nggak ada masalah, kita gunakan yang ini. Nah, cara pakainya, konsentrasi, isi judul dulu. Jadi untuk UTS kalian nanti saya tentuin topik, judul itu sesuai topiknya. Contoh, yang saya ini kan tentang pewarmian, berarti judulnya harusnya masak jamian untuk artis koba misalnya. Kalian sesuaikan yang kalian. Kan kita sekarang kemarin ya, menyesuaikan. Kita praktek kayak gini. Pak, yang saya bukan warmian, misalnya yang saya warung takjil. Nah, kalian bikin lah hari ini bikin takjil apa misalnya. Sudah. Judul, nah masak jamian untuk artis koba. Udah. Tentang judul nggak ada pertanyaan kan? Sepacak-pacak kalian lah. Kayak Novita, hari ini kunjungan ke SMK apa untuk promosi misalnya kayak gitu. Udah? Iya ngerampeng aja, yang penting nyambung. Ayolah, ada gangguan makhluk halus. Nah, lanjut ya. Ngapa ada bunyi gini? Masak jamian artis koba, kita sebagai konten. Kita lanjut. Ada. Di sini bagian bawahnya. Kita feedback tuh namanya. Apa nih? Di bagian bawah disebutnya ya tadi kan judul. Yang bawah di blok-bloknya. Tunggu ya. Ceritanya secara default dia langsung blok untuk paragraf. Saya ulangi, blok untuk paragraf. Maksudnya apa? Maksudnya kita ketik di sini hari ini adalah hari yang kutunggu. Main asal ketik pun nggak masalah ya, kayak si Febriana Umami misalnya mau ngetik tentang gamer boleh juga. Tutorial nge-cheat misalnya, nah, dia ngasih tahu cheatnya gimana, langkah-langkahnya gimana. Udah, jangan diturut persis ya, penting kepala kalian turutnya nanti. Basting-basting lah. Oh ternyata bisa di bold kata kalian. Hari ini adalah, oh saya mau rata kanan. Wih kata kanan jelek ya, rata kanan tengah makin jelek. Rata kiri, waduh lebih jelek kata kalian. Tengah kepala tetap jelek ya. Namanya Sinta ini kode sebaris misalnya. Sinta pertama tunggu. Saya lagi ngapain di gambar saya jadi keyboard. Keyboard itu tentu terus ada apa lagi namanya Sinta, dulu terkenal Sinta dan Jojo. Saya kasih link.
linknya udah buka website apa luhur. Nanti saya pelan-pelan nih, nunjukin kalian lagi. Oke, pelan-pelan ya. Ngetiknya udah belum ngetik? Baru ngetik ya. Blasting juga nggak masalah. Oke, nih. Kita bisa input keyboard di situ. Input keyboard kayak apa? Nanti kita cek lah kayak apa. Karena beda tema, nanti beda ya tampilannya. Beda tema ini beda apa? Ya saya kan tampilannya ini nih sekarang nih. Tema ini bisa diganti. Belum tentu dia sama tampilannya dengan tema yang lain. Oh, coret. Coret itu apa? Nah, jadi kita bisa ngatur format teks dengan toolbar yang floating ini ya. Untuk paragraf, udah dicoba? Bold ya bold, ya nggak tahu lah bold. Ini ya paragrafnya sendiri. Kita bisa nentuin, misalnya daftar jadi list. Kalau saya enter, ini paragraf kedua misalnya, dan seterusnya. Selebihnya ini kalian tinggal nyoba. Oh, saya mau pakai angka. Oh, nggak mau pakai beginilah. Oh, pakai begitu begini ya. Kata kalian entah apa kalian coba, pokoknya ya menyesuaikan. Oke. Maksudnya nggak perlu kalian turutin saya sama persis. Yang penting kalian bisa nyoba apa yang ada di sini. Oke. Untuk link sendiri, nah link itu saya taruhnya di Sinta dan Jojo nih ya. Kita bisa taruh website atau luhur misalnya, atau web apa kayak itu yang perlu untuk link. Kalau ada buka di tab baru, ini nih sama dengan blank, target blanknya. Oke, kalau ada di sini ada buka di tab baru, ini nih sama dengan di kode HTML target sama dengan blank. Nggak tahu. Allah, kelak lah kita coba. Udah kayak gini. Pokoknya untuk ngetik udah tahu lah ya. Oke. Selebihnya, Pak, kunak rata kiri kanan. Di sini tadi kan nggak ada kebetulan ya. Yang paragraf rata kiri kanan tadi. Ada nggak kalian nemu? Di saat kita ngetik nanti, saya balikin deh ini ke paragraf. Mana tadi paragrafnya nih. Nih, hari ini adalah hari yang ketunggu. Kiri kanan nggak ada. Oke. Nah, gimana biar ada? Nah, biar adanya kita mesti nyari, intinya kita mau jadi kuadrat, mau jadi superscript, subscript kayak gitu udah bisa ya, di sini ada pilihannya. Tapi yang nggak ada itu adalah mana untuk rata kiri kanan. Nah, di sini kita mesti editornya sunting sebagai HTML dulu. Yuk, sunting sebagai HTML. Udah. Yang ini yang ada paragraf panjang nih. Udah ya, diklik ini sunting sebagai HTML. Oke, kalau kalian lihat di sini ada tab P, paragraf. Di sini inilah kita mesti nambahin align-nya sama dengan yang kalian belajar dulu. Ya, justify. Sudah? Lah. Ini ngulangin yang dulu intinya. Apa maksud saya nyampain kayak gini? Ada sesuatu hal yang tidak semua ya toolbarnya ini disediain untuk kita. Jadi mau nggak mau kita mesti beralih ke mode kodenya. Mode kode yaitu yang visual ganti ke HTML. Ini sudah ya. Nah, pura-puranya kita udah selesai nih paragraf. Pura-puranya mau ngeliat hasil. Baru pura-puranya ya nanti kita balik. Udah? Yang saya tadi ya ubah ke blok klasik dan seterusnya ini bisa kita otak-atik lah, ubah ke sini. Nah, klasiknya kayak gini bentuknya. Tetap gak ada dia. Ini toolbar klasiknya. Konversi ke blok lagi. Nah, kayak gini. Saya mau lihat tadi di sunting sebagai HTML. Intinya jangan takut salah. P-nya dihilangin karena saya udah convert. Yang kalau tadi yang saya bilang target blank itu ini. Yang opening in tab. Nah, di sini jadi saya kan udah balikin tadi. Berarti line-nya justify. Dah, kita mau nerbit, tapi belum kita apa-apain nih. Terbitkan. Lebih lanjutnya sabar, terbitkan
Ininya kita masih berkulik di sinilah. Terbitkan, udah. Terbitkan lagi 2 kali. Nah, kalau sudah, ini tampilkan post. Lah, tampilkan post. Nah, masak jamnya untuk artis kompak. Inilah rata kiri kanan yang disebut tuh. Udah, harusnya masih bisa lah sampai ini. Nah, Pak, ngapain Bapak tadi itu hilang? Ya memang gitu, kalau kita udah convert, dia balik lagi ke keadaan default ya. Karena di editor block, dia nggak kenal justify misalnya. Jadi jangan di-convert. Rata kiri kanan tuh gimana? Ya kayak gini nih. S dengan N ketemu. Udah ya? Lah, sampai ini? Hah? Apa? Udah baca duplikat? Oh, udah baca terbitkan. Mana sih? Kamu kirim fotonya. Nah, ini teman kalian ada nemuin yang tidak bisa diterbitkan. Oke. Biar cepat bawa sini lah, Pun. Lama ya sih, guys. Oh, biar cepat kita lihat ya. Yang temennya kenapa? Nah, nih, nggak tahu kan jawaban apa. Nih, aku naik internet kan? Boleh, boleh. Konteks saya tak perlu nih. Nah, halo, lempet toh. Oke, nih, lihat nih. Anak-anak, lihat nih. Ini umumnya terjadi yang nggak bisa terbit. Terus gimana solusinya biar dia tetap bisa ngerjain? Jawabannya kayak gini. Jadi, tuh, lempet tuh. Nih, biar kalian lihat ya. Ada masalah kompatibilitas. Contohnya dia saat mau nerbitin nggak berhasil. Oh, sabar. Oke, ditunggu aja ya. Oke, sampai nunggu. Nah, tadi bilang buka di Gecko, kata buka di Gecko. Oh, ini untuk apa ya buka skonnya? Nih, ini ada dia. Ini untuk apa boleh? Tutup lah. Makin berat deh, makin banyak yang buka. Minta lah ya yang beli. Minta Andreas tuh beli ya. Wih, macam mana nak nunjukin nih. Allah. Oke, anak-anak nih kita langsung bahas lah ya apa penyebabnya, apa solusinya ini. Kalau ada tulisan, yuk anak-anak, siapa tahu kalian nemuin, the response is not valid JSON response. Solusi paling gampangnya adalah menggunakan plugin yang saya bilang tadi, Classic Editor. Solusinya gimana? Nah, dia ini bypass intinya nih, bypass. Saya perlu buka satu lagi nih, biar ininya nggak ganggu. Localhost, apa yang kamu tulis Desi ya? Panjang namanya. Nih, apa ya alamatnya? SI3A 2223 oke. 2223 2223 WP admin. Ada nggak yang ngalamin selain Desi nih? Yang not valid JSON response. Nah, nih panjang lah. Waduh. Kan saya saranin pendek-pendek aja kan kemarin tuh kan. Satu kata aja saya bilang. Oh, gila. Nih, versi dia versi apa nih kamu pakai? Versi 7427, kompatibilitas dengan sistem kamu berarti. Nih,
Solusinya apa kalau yang masalah kayak Desi? Kalian cukup install yang namanya plugin. Oke. Kalau nemuin kayak gitu. Cuma pakainya memang agak beda, tapi beda tipis. Nih, editor klasik nih. Tinggal kalian install. Karena ini lama, ya saya akan skip. Tinggal aktifkan habis itu. Yang Desi aktifkan. Nanti balik lagi ke halaman tuh dia ya intinya tinggal ngeklik lagi. Ini kan nunggu yang kamu nih agak lama. Jadi selama nunggu kamu lihat yang temen dulu kan. Oke, terima kasih Desi. Itulah solusinya nanti izin dibaca. Yo, lanjut lagi. Ngapain tadi tuh? Oh, yang ini udah nih rata kiri kanan, kita sunting lagi. Ya, sunting. Udah? Udah ya. Yang pertama tadi kita baru bahas yang namanya blok untuk paragraf. Pak, ngapus yang salah-salah ketik ini gimana? Pilih dulu. Udah. Kita pun bisa pindahin ya ngomong-ngomong ini. Oh, aku di atas ya. Oh, ini nih yang di atas. Bisa kita pindahin. Tapi kalau salah, di pilihan ini kita hapus. Bisa? Saya ulangi ya. Cak-caknya kan ini yang paling atas tadi. Tuh, ada salah urutannya. Kunek ini nih yang paling atas. Karena bagus seni kita nih. Seniwan kan misalnya kita pindahin kayak gitu. Pilih ke paragrafnya kita bisa pindahin mau kemana. Bisa di draft juga kayak gitu ya. Udah dicoba? Nah, kalau sudah, ngapusnya gimana nih? Ini nggak pakai nih. Ya pilih di baris dia. Lah, klik 3 biji ini. Hapus paragraf. Nanti selebihnya kalian coba aja. Nah, saya mau nunjukin selain paragraf nih, kita gunakan blok yang lain. Hapus. Udah ya? Lah, tinggallah satu blok paragraf. Kalau kita cari, di sini ada tombol plus lagi. Oke. Tapi kita mau nyoba yang lain. Paragraf kan sudah. Daftar yang tadi tuh. Bisa bullet atau numbered atau unordered list. Cobalah ya. Daftar, yuk daftar. Diklik. Nih, setelah ngeklik plus tuh. Daftar. Lah, sudah. Yo, apa yang pertama misalnya? Artis obat tadi, Cinta, Jojo, Novita, Vita, Novi. Lah, jadi kalau kalian minta deretan nama mantan, nah kalian bisa tulis pakai ini. Lalu, wah, kayaknya gitu. Jadi bisa berjenjang dia. Dak deh, kenapa bisa dak di data? Ya, pakai ketik. Kalau tidak ada, benar kata Nane. Ya, pakai pencarian kalau nggak ada. Udah ya ini ya. Lalu intinya masih gampang kan ini kan? Lah, kalian nggak perlu untuk ngetik sama persis kalian lagi ya. Yang penting kalian tahu aja. Oh, bisa ngasih bulat-bulat seperti ini. Ya, sudah. Saya mau satu dua, berarti tinggal diganti. Tahu lah ya. Karena kan secara coding dia antara OL atau UL. Ya nggak? Berarti kalau mau dia bulat-bulat lagi, pakainya U. Tutupnya U juga, bukan O. Ya ini yang web kalian web dasar kemarin. Lah, nah, jalankan pemulihan katanya. Nah, dia hilang. Ya, berarti kita tinggal batalin, batalin, batalin. Nah, sampai muncul lagi. Ya memang masalahnya kayak gitu kalau kita sering beralih-alih. Udah ya. Yang penting gunakan visual. Selama visual masih tercover,
kita pakai visual. Kalau udah terpaksa, pakai yang blok. Udah ya. Kita coba yang lain. Ternyata dia masih banyak yang lainnya. Nah, yang Desi tadi kayak gini nih Desi, ada klasik tuh nanti. Nah, cara pakainya ya sama, tinggal kamu ketik, tinggal milih apa yang ada di sini. Oke, tinggal isi judul, tinggal kamu isi. Bedanya nggak ada blok nanti. Kamu ada visual, ada code tulisannya, ke code. Di kiri, di kanan atas ya, ada visual, ada code. Ada kan? Yang penting bisa terbitin. Mau ke HTML, ke code. Code tulisannya. Nih. Di bawah judulnya ada visual, ada code, ada tulisan. Itu code, teks itu. Lah, teks tuh ya. Cuman apa ya? Lalu, ini yang saya tunjukin ini yang Desi nih ya. Jadi ini cuekin nih, hapus. Nah, kita mau nyoba yang lain nih. Plus, deh. Kalau ada yang atas deh. Ada di atas? Dana. Nah, diklik. Kita masih banyak bisa milih yang lain. Tabel pun ada, puisi pun ada, gambar pun ada, galeri pun ada. Nah, coba galeri ini sekarang. Ya, galeri. Yang lebih menarik kan galeri. Ada. Diklik. Nah, dia ada kayak gini nih. Dia ada nyediain kita uploadernya. Jadi yang perlu kita lakukan, buka folder yang ada galerinya. Yang ada foto-foto. Ada. Nah, saya punya gambar Teletubbies misalnya, sehingga kita pakai ini. Nah, posisikan seperti ini. Saya blok beberapa gambar. Tahu kan cara ngeblok kan? Saya ulangi ya. Saya pilih galeri, tadi itu blok ya, galeri. Lah, nanti dia muncul nih. Ini kan buka Windows Explorer nih. Nih, ini kan Windows Explorer. File Explorer udah. Cari yang ada kalian nyimpen gambar. Udah. Iya, galeri yang dipilih. Sudah. Kalau yang siapa editor klasik tadi tidak ada galeri. Ya, ini menangnya editor blog menangnya. Ya, tenang. Tapi bisa nggak pakai galeri? Bisa. Nanti. Udah ya, blog ini tarik. Jadi uploadernya ini ya sangat gampang. Lah, narik. Tahu kan narik? Drag drop. Nah, dia ngupload tadi. Dia susun nama kita. Cuman deh. Iya, Telkomsel. Entah foto-foto apa kata kalian ya. Cak tahu ya. Ini kan cak ya nih. Udah kayak gini? Udah? Oke, coba kita perbarui. Kalau sudah terbit berarti perbarui. Nanti UTS kalian gak boleh bikin-bikin begini nih. Lah, perbarui. Lihat di sini mana ceritanya yang kita tadi bikin tadi. Masak jamian untuk artis Koba. Nah, ternyata ada begini nih. Tapi dia nyusun galerinya 3x3 yang saya. 3 baris 3 kolom. Udah. Pak, gambar yang pujiat kata kalian. Kan itu tergantung gambar kalian ya. Pak, keluar gambar mantanku kata kalian. Kan Ika lah yang milih. Udah. Ya pasti dia udah tersusun ya, kayak gini ya. Lalu, oke, kalau sudah, kita coba ngatur yuk. Apa yang bisa diatur di sini? Yuk, yuk. Yang Desi tidak deh kayak gini, tenang ya. Ya, yang Desi tidak deh. Desi ngeliat dulu. Yuk, lanjut. Lah, pilih salah satu gambar. Lah, di bagian kanan nih harusnya ada sesuatu nih normalnya. Yang saya ada deh, udah. Ya kalian ada tak? Ada lah. Ya, coba klik apa nih pengaturannya. Harusnya normalnya gini nih tampilannya dia.
Di kanannya ada pengaturannya. Nih, gear nih diklik. Udah. Nah, kita atur apa yang bisa kita atur. Kita lihat ya. Lalu, oke, klik lu nyane aja nih tadi klik gambar salah satu gambar supaya apa diklik supaya dia masuk ke mode bloknya dia ini. Kalau kita ngeklik di sini dia beda pengaturannya. Ngeklik di atas nih beda lagi. Oke, jadi masing-masing blok itu ya dia beda pengaturan. Nah, untuk nampilinnya di sini. Oke, sudah ya. Coba kita lihat. Gambar, gambar untuk ini. Gayanya nak apa ya gaya kata dia? Bulat yang bentuk gini. Oh lah, aku nak bulat karena saya suka yang bulat-bulat kata kalian. Nah, gini kan berarti dipilih bulat. Nah, bisa kita atur. Yang lah bulat gimana Pak? Ya enggak usah bulat lah bulat. Ya enggak? Tambah keterangan. Belakang rumah umami. Nah, di sini ada keterangan lanjutannya. Umami saat marah. Mulai bergeser. Udah bisa? Jadi ada keterangan gambar di galeri, kita bisa naruh seperti ini. Nggak usah sama persis ya. Yang saya pilih tadi kan ini, saya aturnya bulat ya. Ini di deh, kesian ya kalian ada deh. Oh. Mak, blok gambar nggak tulisannya? Ya, tapi gaya ada deh. Ya udah kita cuekin lah. Ukuran gambar biarin, tepi-tepi jarak ini ada. Jangan-jangan kalian terpilihnya pos gini. Nah, coba satu mana pinjam. Lihat penasaran. Nah, apa pejabat deh. Bukan ya, versi jadul lah ya. Nah, versi jadul lah pakai ya. Kalian ini dapat WordPress dari mana ya? Dari lab. Nih, yang saya bilang nih, lah tahu lah masalah lah. Kenapa bisa beda? Ya saya bilang waktu itu kan kita beginian kan ada wordpress.com, ada wordpress org kan. Saya bilang kita downloadnya dari sini loh, yang pertama tuh. Oh nih yang install, habis itu dapatkan atau unduh. Kami nih lah sampai versi 611, wow, Ika versi 5 baru pakai, jangan-jangan. Oh enggak, nih untuk 611 yang dipakai itu versinya udah sampai ke 611. Tinggal kalian install lagi bisa kok. Bisa kok tidak dibikin ulang. Ada laptop yang cepat dah. Jadi saya demoin, maksudnya jangan kayak Desi tadi kan lambat nunggu, kasihan kalian nunggu ya. Nih kalau mau cepet tanpa bikin ulang bisa nggak? Bisa. Mana barangnya? Saya demoin. Oh, yang penting ada internetnya. Saya main sebut aja deh ya. Kalau nggak gini, yang masih versi jadul kirim ke saya demoin. Satu aja di Telegram. Ya, saya demoin. Apa yang dikirim? Nih, kan ini kayak latihan kemarin tuh, ikan-ikan nih, yang latihan backup tuh. Nih, gede nih. Ah, dapat yang gede kan kita kemarin kan? Nah, kirim ke saya yang ini nih. Yang terbaru yang ini kirim. Saya enggak usah yang terbaru lah, saya kirim yang udah backup tuh. Satu aja, salah satu dari kalian. Saya tunjukin cara upgrade versi WordPress ya. Ada tak? Mudah dia percuma nunggu nih menurut saya. Oke. Kalau enggak saya main sebut aja lah ya caranya ya. Saya main sebut ya. Coba kalian cermati nih. Kan kita nyimpannya di dalam Laragon di www. Dan saya 2223 saya foldernya setia. Ya enggak? Nah, ini yang perlu dilakukan konsentrasi. Konsentrasi ya. Hanya jangan copy folder WP konten. Selebihnya pastein lah. Selebihnya timpa selain WP konten.
kalau WordPress-nya belum terbaru. Jadi dia upgrade ke yang terbarunya tuh. Hanya gitulah. WP kontennya nih jangan diganggu. WP config-nya juga udah sih. Dua ini yang jangan diganggu. Selebihnya udah. Bukan ngapus ya, jangan salah. Kan kita download nih, kita ekstrak kan, dapatnya folder WordPress. Isi folder WordPress tuh kita paste ke sini kecuali WP content. Ngenimpa lah, nggak ngeh lah. Ayah, waduh nih saya nih. Mati lu yang ngirim kok. Oh, WordPress 6. Terus saya pun lagi loading nih. Hmm. Wah, Umami baru baru ini dia, baru gabung. Ini grup ah. Iya, yang versi lama. Download yang zip yang 611-nya. Saya coba di saya ini aja tuh. Nih, ngomong-ngomong pakai yang saya, jangan ada database-nya, database kalian ya. Nih, saya kirimin deh. Nih, nih. Nah, jadi kalian download dulu yang versi zip ini. Tunggu tunggu selesai kan. Nih, kan kita ekstrak dia ada folder WordPress ya. Ambil semuanya kecuali WP content. Lah, nimpa ke yang sana. Dia minta perbarui nanti. Lebih enak sih kalau ada satu dari kalian ngirim ke saya nih untuk bahan praktek ya. Nggak, dia susah ada itu ya. Lah, eh, kalau susah membayangkan lakukan. Lah, belum. Jadi nunggu apa ya? Ini udah saya kirim nih. Ya, ini yang versi barunya. Kalau beda, ya karena versi kita beda. Udah? Ini apa nih? Ini saya lah nih. Udah? Lalu, download dulu yang saya kirim tadi. Habis download, diekstrak. Habis itu pakai timpa. Udah sih harusnya cuma kayak gitu. Lalu, kalau mau tanya-tanya ya, belum mau nanya, oh lah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena aplikasinya doang yang diupdate. Database-nya kita tetap ada kan? Nah, ceritanya itu kenapa bisa? Karena itu. Lah, kalian downloadnya lama apa gimana nih? Ah, lah. Tapi tahu lah ya intinya perlu ngapain kan? Nah, kita sambil kalian download, kita skip dulu lah. Yo, lanjut. Yo. Nah, sambil lihat lagi ya, biar biar menghemat waktu. Yuk kita lanjut. Kalau sudah ukuran ini tepi ini tingkat lanjut apa CSS biasanya ini Anchor HTML, CSS tambahan. Udah, dia hanya diaturnya sampai ini doang berarti untuk gambar. Nah, saya pilihnya tadi kalau ini apa dari pilihannya itu kecilin dulu. Hmm, ternyata bentuknya udah beda lagi nih galeri. Hah? Apa yang maksud Bapak nih? Nih, pelan-pelan ya, cai. Saat saya milih sebiji, oke, bloknya gambar tulisannya, oke. Saat saya milih yang di sini, nih, pilih galeri, dia akan terpilih galeri.
Nah, kenapa yang saya bilang tadi kolomnya 3 kali 3? Kebetulan gambarnya ada 9, kolomnya 3. Berarti dia nyesuaiin ini. Pak, nak diatur. Jadi 4, 5. Udah lah 5 lah kata kalian. Berarti di sininya nanti jadi 5. Tuh. Oh, udah. Nah kan, nih ya tadi tuh saya ulangi. Kalau kita milihnya satu begini, dia jadinya bloknya blok gambar. Tapi kalau milihnya dari luar, ini nih, milih galeri, jadinya blok galeri, berarti pengaturan untuk galeri. Tautannya kemana? Kalau kita mau ke berkas aslinya, ini kan disebutnya thumbnail nih, gambar kecil, miniatur. Kalau mau ke dia sendiri, berarti berkas media, bukan di tab baru. Ukurannya jadi besar, misalnya warnanya tidak usah lah, jarak antar bloknya berapa, kita bisa atur kayak gini. Dan selebihnya, kalau mau nambah CSS tambahan, misalnya dengan Bootstrap, kita nambahinnya di sini. Tinggal kita perbarui. Ya, intinya pengaturannya beda untuk gambar dan galeri. Apa yang dilakukan? Kalau ini kalian lihat nih, nggak bisa diklik kan? Kalau saya reload kali ini, bedanya apa dengan yang tadi? Nah, dia udah mudah klik, klik, tampillah gambar ukuran sebenarnya. Klik gambar sebenarnya. Udah. Nah, nanti kita bisa percantik dengan namanya Lightbox. Apa Lightbox? Saat kita klik tampilnya ya kayak dulu tuh yang kalian belajar apa dulu tuh ya. DPWL. Enggak tahu lah. Saat diklik gambarnya muter-muter di situ tuh lah tampilnya. Nanti kita lihat. Yang pasti kan yang ini sekarang nih jiat nih mukanya nih tak baru nih. Nah, kita mau jadiin dia Lightbox, tapi nanti sabar. Ya ini saya balikin bukan di tab barunya rusak. Nah yang sudah download tadi itu kan udah dengar cerita tuh, udah bisa dilakukan belum upgrade ya? Belum lah. Mau ditunggu apa gimana? Apa lanjut? Hah? Mau saya tunggu atau lanjut? Oh, apa ya tunggu yo? Saya tunggu. Saya tunggu ya. Ya, iya. Nanti kamu akses ulang halaman kamu. Udah? Lalu, sudah dulu? Belum lah. Emang kalian lagi ngapain ya? Lama ya, oh lah. Si Anja ada Anja ya. Oke. Bernanda ada. Indah doang. Indah doang ada. Indah pertemuan sebelumnya kemana Indah? Allah, melupakan Alfa udah. Allah, terima kasih Indah. Lisa Ros. Oke. Fajar ada juga. Ya. Reda ada juga. Ada ya. Rahul. Oke. Rima. Ya. Febrianda. Enggak deh. Lama enggak deh. Ada yang belum dipanggil? Harusnya Febrianda ini doang enggak ada. Di sebelah Nasmu tadi siapa namanya? Allah, habis berarti. Ada yang mau ditanyakan tentang absennya? Enggak ada? Enggak ada? Nah, kalau merah kenapa? Enggak ngabarin nanti ya. Izin ada, sakit ada. Udah? Lanjut ya. Oh, buka YouTube, enggak buka-buka kalian. Oh. Ngomong-ngomong sudah nggak tadi tuh yang kalian yang ini
tinggal ngakses ulang webnya, dia nyuruh perbarui. Nah, saya cari Saikoji misalnya di sini, Saikoji. Nah, yuk, lalu kalau sudah kita membahas tentang YouTube di dalam post. Lah, kalau benar ya. Kalau sudah, kan tinggal nambahin tab baru lagi, blog baru ya. Cari YouTube. Nah, ada YouTube nih. Tinggal kita klik. Ya, Spotify ini ada musik ya. Nah, diklik, yuk. Kita cukup paste URL YouTube-nya. Kayak saya tadi cari, saya kunci. Saya mau yang ini nih, saya tinggal copy link address videonya. Saya tinggal nge-paste di URL YouTube-nya. Saya tinggal sematkan. Udah. Nah, sehingga nanti ada video di dalam tulisan kita. Jadi si gamer misalnya mau ada ini tutorial nge-cheatnya, ini buktinya saya nge-cheat, ya enggak? Nah, nanti bisa ditunjukin di video. Tujuannya apa seperti ini? Tujuannya agar tidak membebani hosting kita. Hosting udah. Hosting itu istilahnya nanti semakin banyak space yang kita gunakan semakin mahal bayarnya. Nah, untuk video disarankan ya gunakan ibaratnya kayak YouTube ini. Upload ke YouTube baru kita play. Udah ya. Ya ini contohnya, Pak, localhost bisa ya internet bisa. Udah deh. Tergantung koneksi internet ya ngomong-ngomong ya. Udah, sampai ini sudah. Rumah Ayu Wandira. Wah, Ayu Wandira yang main ya keluar deh. Wow. Siapa ini kira-kira nih ya? Rumah Ayu Wandira. Oke. Kita main pura-puranya lagi. Hai guys, kata Ayu Wandira, akan datang ya ke rumahku. Ku lebaran, kata dia. Ada? Nah, gimana caranya? Yo, kita coba. Ini kan YouTube udah tahu ya. Lah, YouTube cukup mem-paste alamat YouTube ya. Lalu, saya coba cari Vicky dari sini, Vicky Prasetyo. Nah, saya mau ngambil Vicky lagi nyanyi misalnya yang ini nih, Vicky ganteng nih. Saya copy link address. Ya, tinggal kita ganti mau linknya apa, edit. Tinggal kita paste, sematkan. Udah nanti kebaca si Vicky-nya. Itu YouTube. Nah, kita bahas tentang lokasi pula nih. Yuk, lah. Tambah blog. Ada nggak map di sini? Map dak deh. Lokasi dak deh lah. Nih, yang tambah blog baru. Oh, dak deh, oh. Nah, berarti kita pakai sematkan jurusnya. Atau HTML khusus. Yuk, pakai sematan lah. Pakai sematan ya. Kita coba ini dulu. Pak, aku suka lagu, pakai audio boleh nggak? Nanti kita coba. Sematan. Udah. Apa yang keluarnya di sini? URL dia bilang. Apa yang mau disemat? Kita mau peta tadi rumah Ayu Wandira. Ya nggak? Udah, yang ini. Kalau URL kan seolah-olah ngambilnya dari atas ya. Emang bisa, kita cobalah. Nih, kalian mau lihat yang saya juga nggak masalah ya. Saya coba paste, sematkan. Keluar nggak kira-kira petanya? Mau nggak keluar kita cara yang lain. Oh, kata dia nggak bisa. Nggak bisa kan? Udah. Yang ngambil URL ini dia nggak bisa. Vicky Prasetyo tadi sudah. Nah, kalau yang nggak bisa seperti ini, caranya adalah
tadi itu kan ada HTML khusus ya. Ada nggak? Yang HTML khusus, ini buang aja nih. Hapus, kita tambah yang HTML khusus. Nih, udah khusus peta. HTML khusus, udah. Yang di map tadi, klik bagikan. Yang kita perlu tuh linknya ini. Nah, kalau ini Google Map tadi bisa juga dicoba pakai sematan ini. Yang kita coba sekarang sematannya adalah salin HTML ini. Udah. Ini khusus peta ya. Nanti Pak koneksi internetku di sini memang kembang kempis kata kalian. Coba di rumah. Yuk, udah. Saya ulangi ya. Nyari rumah siapa misalnya? Nah, nyari rumah siapa? Hah? Rumah Besti misalnya. Rumah Besti di mana rumah Besti? Banyak nih. Nih, kedai Besti. Udah? Diklik dulu. Dari titiknya itu kalian klik. Dari markernya diklik, sudah? Lah. Klik bagikan. Lah. Di sini ada sematkan peta. Ini nih untuk HTML khususnya. Salin. Udah? Besar semua lah. Lah. Salin. Lah. Setelah disalin, inilah yang di paste di HTML khususnya. Ini kita. Jangan dihafal kodenya, penting kepala kalian. Di copy yang ini, dipaste di sini. Nanti hasilnya begitu. Udah? Ada kalian penting. Nanti pelajari aja lagi ya ini ya. Dipelajari sambil dengar koneksi internetnya cepat baru dicoba. Oke? Intinya udah tahu ini ya. Kalau udah yang perbarui, ya selama ada internet dia bisa nampilin. Nah, jadi untuk tulisan kalian, saya sedang berkunjung Pak, HP kayak gini ya, berarti kalian mau nambahin nanti dia jadinya center kayak itu, pakai HTML. Udah? Misalnya yang ini, saya berkunjung kemana, lokasinya di mana, kalian bisa dukung dengan peta. Udah ya? Si Sinta misalnya berlibur ke Jepang, nah dia bisa tambahin peta yang Jepangnya. Lanjut ya. Lalu error. Nah, ada internetnya ya anak-anak ya. Yuk, udah belum? Iya, salin baru dipaste. Nanti kalian coba lagi tonton aja video yang saya rekam nih, bagian itu ya. Nah, ya disalin habis itu dipaste. Iya, salin HTML. Lalu udah. Oke. Jadi jendela untuk kita posting tuh ngetik tadi. Dia ada namanya blog, ada yang HTML. HTML itu untuk apa? Ya kode yang nggak ada di situ. Udah ya. Blog yang mana? Yang gampang tadi. Pak, hobi musik kata kalian. Kebetulan web kalian web musik misalnya. Berarti plus lagi cari audio kan? Nah, audio. Ngupload lagi. Pak, udah upload MP3 ku. Nah, cacak nih. Tuh banyak misalnya banyak nah, saya ngupload yang 5 inilah. Berarti saya tinggal begini. Tinggal kita play. Waduh. Nah, itu kan mesti di play baru dia bisa ya. Iya, audio. Upload MP3-nya. Pak, saya mau, lalu saya mau saat orang buka halaman ini, audionya tuh langsung ngeplay. Ibaratnya saya sedang honeymoon kata kalian, ya nggak? Honeymoon itu ada musiknya, musik backgroundnya.
Aduh, jelek juga Pak, Pak kata kalian yang ini. Saya ganti dulu lagu no. Saya cari lagu dulu, lagu CINTA misalnya. Mabuk cinta ya. Ngapain nak mabuk-mabuk ketika? Ya udah, berkas. Dah, pilih. Pak, karena saya sedang mabuk cinta, tulisan saya tentang mabuk cinta, saya mau orang lain merasakan, jadi putar otomatis. Kalau lah habis pulang lagi, nah itu pilihannya. Oh, yang pasti ini audio, putar otomatis pengulangan. Udah ya, tinggal kita perbarui. Apa yang terjadi? Jadi saat orang buka web kalian, warung Mian Ahoy, ya, tulisannya kan ada di sini nih. Tapi dia nggak akan aktif selama kita belum buka tulisan itu, karena tulisannya ada di dalam ini. Nah, tuh. Dia otomatis. Jadi udah habis pun dia akan kebuka. Oke? Caranya gitu. Jadi orang, oh ternyata ada musik kayak gini, misalnya kayaknya kalian udah merit, nanti ada webnya untuk merit loh. Weddingnya misalnya ada musiknya dan seterusnya. Oh, nah perambat standar saya sembunyiin nih. Kalau ini kan bisa kita post nih tadi nih. Cak-caknya saya buang, cak-caknya tidak ada, cak-caknya perbarui. Saya reload, buka ulang. Ternyata masih ditunjukin ya. Ngapain tema ini berarti masih nunjukin untuk playernya. Nah, dia malahan pramuat tidak ada jadinya, malah gara-gara saya ganggu kayak gitu. Ya, sampai terkejut kata kalian ya. Nah, intinya kalian tinggal coba, beda tema memang kadang beda ininya. Tema ini tema untuk tampilannya. Anak-anak, selebihnya yang ini blog ini silakan dicoba sendiri ya. Tergantung kebutuhan kalian. Banyak kalau kita mau bahas tidak sude-sude wah. Ya, nah ada Twitter, ada ini itu, ada itu ini banyak. Nah, kalau sudah, yuk, lalu Bernanda dan sebelahnya sudah. Nah, lanjut. Sekali lagi untuk post karena sangat banyak ragamnya, silakan kalian coba. Ya tergantung kebutuhan. Nah, jika sudah, klik logo W nih. Deh lah. Ya perbarui lah kalau sudah. Kalau udah selesai, klik logo W. Udah? Oke, nih penjelasan lebih lanjut. Dengerin ya. Biar kalian tidak terlalu capek. Kita udah bahas yang tadi itu namanya jendela untuk posting, jendela untuk ketik. Ada blog, Perdana dan Gemini sudah. Oke. Ada blog, ada HTML. Terus ada manajemen post, ada nambah baru yang tadi itu. Untuk mubahnya sunting, untuk hapus, ya kita bisa lihat hapusnya gimana nih. Yo, cak-caknya kita tambah baru. Lah, yang dari sisi bisa latihan ini. Yang blok-blok tuh nggak ada. Cuma latihan. Untuk dihapus. Udah? Kita klik simpan konsep aja yuk. Apa yang terjadi? Simpan konsep. Save as draft tulisannya kalau bahasa Inggrisnya. Simpan konsep, sudah. Nah, kalau sudah, klik W lagi. Klik W. W. Sudah. Nah, draft. Ini kan semua tadi, semua record. Milikku, milik admin yang login. Draft, dia ada sendiri draft atau konsep. Artinya belum terbit. Selama draft, belum bisa dilihat. Udah ya. Saya hapus tong sampah. Tong sampah, sudah. Tong sampah berarti ada sampah. Bisa kita restore karena dia masih di tong. Tapi kalau kita hapus, inilah penghapus recordnya. Tahu lah ya ini ya. Nah, kegiatan inilah yang disebut manajemen post atau tulisan. Yang barusan, ini kan kita lihat nih, berarti bagian read-nya nih, bagian select-nya. Kalau kita sunting,
ngedit, kita perbarui, itulah bagian update. Oke, kalau kita bagian hapus, yang masuk sampah, itulah nanti hapus permanennya bagian delete ya. Udah ya, sampah tuh baru ada jika kita udah ngeklik tong sampah. Bisa ya. Nah, jadi kalau Pak, kebablasan kata kalian. Ada kebablasannya, nah, berarti tinggal kalian hapus di sampah ini tinggal dibuang. Yuk, coba kembalikan. Kembalikan. Nah, di semua yang ada draft tadi, coba suntik. Cuman yang hapus. Tadi itu kan tong sampah. Di tong sampah kita kembalikan. Lah, yang dikembaliin tadi disunting. Nah, status pertama namanya konsep. Nih, konsep tadi itu ya. Konsep ini ya si admin nih ceritanya belum selesai. Dia masih nambah, masih kurang dan seterusnya. Ya baru tersimpan doang, belum dipublikasikan. Jadi ibaratnya hanya dia yang tahu dan role-role tertentu. Nah, dia bisa nambah. Jangan lupa yang dia tambah nih nanti masuknya revisi. Mana tulisan revisi nih? Revisi terbitkan karena belum terbit belum ada dia. Ya, jadi ceritanya nanti ada revisinya udah berapa kali oleh siapa. Selama masih konsep, ya dia ceritanya masih belum diapa-apain. Masih belum terbit atau belum bisa cek. Jika sudah, ada lagi nih pengaturan untuk post. Tadi kan blog tuh yang kita per ini ya. Nah, ada pengaturan untuk post. Nah, di sini bisa kita atur nih post ya. Coba. Hanya terlihat oleh admin dan editor, berarti pilih private. Post ini hanya untuk komunikasi antara admin dan editor misalnya. Editor kan saya bilang kemarin itu tangan kanannya admin. Jadi kalau mau 2 orang ini aja pakai ini. Pak, di proteksi sandi ini apa? Jadi saat orang akses ini butuh password untuk buka. Oh, kayak gitu. Berarti untuk download file yang harus ada membernya yang tahu passwordnya baru bisa download. Caranya kayak gini. Nggak maksudnya? Ada komik Naruto terbaru. Wah, kalian nggak boleh orang lain makainya. Berarti kalian kasih password di sini. Buka G, kata kalian buka G. Dah, pakai password ya cak ya. Diproteksikan tadi. Saya terbitkan. Orang mau mengunjungi ini, alamat ini. Apa yang terjadi? Yang saya buka satu lagi browser DPWL kayak ini. Nih, saya pastein. Nah, masukin password. Oke. Password salah. Tidak bisa. Buka G. Sudah muncul. Berarti bisa dari itu ya. Jadi tulisannya dalam artian di sini ada memiliki password, dilindungi kata sandi. Oke, anak-anak. Jadi dia ya CMS itu sesakti ini. Kita tinggal pakai. Apa yang bisa dilakukan lagi? Ya banyak tulisan yang diproteksi kayak gitu. Pak, karena ini ucapan ulang tahun untuk yayangku. Selamat ulang tahun yayangku. Sengaja tunggu sampai jam 12 untuk menjapit selamat ulang tahun ini. Nah, sampai ada gambar Hello Kitty, ada apa kalian tambahnya kan? Sampai begadang kan terbitinnya. Nah, di sini kita bisa ngakalin di postnya. Udah. Nanti ada keluar di UTS ngomong kayak gini ya. Jadi kalian bisa terbitkan ini diatur ke kapan maunya. Yang namanya dijadwalkan kayak gini ke depan. Cak-caknya kalian ulang tahun di bulan Maret, tanggal 22 kan udah lewat tuh. Berarti 22 Maret 2024. Nah, ingat pesan saya nanti ada soalnya kayak gitu. Jadi kalau udah 2024 nanti terbitnya di saat itu jamnya 00:00.
Nah, jadi kita tidak perlu begadang di sini mau ngucapin Happy New Year misalnya kayak gitu kan. Orang kira kita nerbitinnya jam 12 malam kawa, ke orang yang bikin konten udah. Nah, kita bisa menjadwalkan dia terbit otomatis di jam 12 nanti. Kayak gini ya contohnya ya. Nah, di jam 12 nerbit 22 Maret 2024. Ini yang sifatnya terjadwalkan. Nanti dia tulisannya di sini jadwal. Oke, terjadwal. Jelas ya? Kapan terbitnya? Ya tergantung jadwalnya kalian mau terbitin itu. Udah, aman ya? Oke, mana tadi? Manajemen pos udah, tanpa hapus status, konsep udah, draft, terbit ya, publish tadi. Ditinjau ini jika yang ada kontributor nulis, dia kan perlu ditinjau tuh. Perlu peninjauan, jadi statusnya ditinjau, dijadwalkan yang seperti barusan saya bilang. Nah, kira-kira ada yang mau kalian tanyain nggak terkait ini? Kalau enggak, kita pulang lagi nih. Nah, pergi ya kalian. Nah, seperti yang saya bilang kan, bulan puasa, kalian pun mau istirahat. Nah, kita lihat lagi lah. Ini normalnya publik, normalnya. Tapi kalau mau hanya yayang kalian kan adminnya, yayangnya editor, berarti kalian pilih private. Oh, enggak? Tahu lah kan maksudnya ini kan. Nah, diterbitkannya kapan? Pak, harusnya tulisannya terbit sebelumnya ini kata kalian, tanggal 22 kemarin, 2023. Ya berarti dia rollback ke kanan, ke belakang. Oke, tapi untuk soal UTS saya mintanya yang belum terjadi ya. Jadi ingat baik-baik. Yang belum terjadi, Pak, ulang tahun bulan Februari, berarti 2024, jangan 2023. Ingat ya? Oke, sip. Ini tinggal kalian sesuaikan. Jika sudah, bak sampah ini sama kayak tong sampah tadi. Tong, ini bak lebih besar lagi. Jangan dikira bak ini nama bak kayak mak gitu ya. Bak sampah. Revisi, hati-hati. Nanti ceritanya di apa namanya di soal pun saya ada kaitan dengan revisi itu, nanti kelihatan dari sini kalian melakukannya apa. Jadi gunakan user yang diminta untuk merevisi. Nanti dia terlog kayak gini, dia pernah merevisi apa aja. Oke. Nah, terakhir diperbarui ada juga ceritanya kayak gitu. Tinggal kalian nambah-nambah gambar. Kategori di pertemuan selanjutnya baru kita bahas. Ya, nih. Nanti ada kaitannya dengan PEC. Tahu-tahu nanti udah UTS kita. Wow, kata kalian. Udah ya. Nah, sebelum pulang, ini saya mau nunjukin yang cerita tentang yang kayak si siapa tadi itu namanya tuh. Lupa. Desima yang Sari, editor plastik tuh kayak apa? Nih, jadi kita cukup install sekarang. Sebelum ke editor blog, WordPress itu menggunakannya editor plastik ini. Kalau udah terpasang, tinggal aktifkan. Ini siapa tahu kalian kesesat nih maksudnya. Mau tidak mau pakai ini, cara makanya gimana ya, aktifkan. Nanti saat kita tambah baru, dia tampilannya bukan blog lagi, mainnya kayak gini. Inilah versi jadulnya. Cara pakainya gimana? Kayak gini. Pulang kampung. Berapa misalnya? Hari ini bareng Yayang berapa? Di rambutan. Nah, kayaknya ada gambar. Karena bukan blog, tambahkan media. Dia bukan blog. Saya ngupload gambar. Nah, ini Yayangnya misalnya. Udah diupload. Dia terpilih. Tinggal sisipkan. Oke. Nggak ada blok sama sekali di sini intinya. Tinggal kita ubah mau rata tengah atau rata apa, tinggal ganti ore misalnya kayak gitu. Udah. Yo anak-anak dengerin lagi anak-anak. Udah mirip dengan ngetik di Word atau versi jadulnya ini. Nah, tinggal kalian ketik. Kok pindahin ini cepat nih dipindahin begini. Main draft. Lanjut katanya.
perjuanganmu, Muti rambutan, sampai Desi tersenyum lebar. Nah, udah. Mana bagian-bagian ininya? Nah, nih, kalau yang pakai editor klasik untuk ubah-ubahnya, draft atau konsep ini tombolnya. Nanti saya balik lagi ke sini. Nah, sama, inilah draftnya. Nih kan dia, kehabang draft. Saya tinggal sunting lagi. Pak, saya mau draft itu diganti jadi ditinjau. Yang tadi itu ditinjau nih, yang saya bilang kontributor, nggak usah lah ini. Pak, saya mau dia ada kata sandi. Ini dia, sama. Oke, jadi maksudnya walaupun kalian pakai classic editor, ini privat ini kan hanya bisa editor dan administrator, sama lah dia. Pak, saya mau dia terbit tanggal sekian, jam sekian, di sini ngatur ya. Dijadwalkan, kayak tadi tuh. Misalnya bulan Februari tanggal 14, kan, kan? Tapi tahun depannya kalian mau ngucapin Happy Valentine ya, ya kalian kan? Di oke, berarti tinggal dijadwalkan. Nah, dia akan terbit sendiri di 14 Februari jam 00. Di sini statusnya pulang kampung yang terjadwal. Sekali lagi, walaupun pakai editor maupun klasik editor, yang blog maupun yang klasik, tetap sama aja. Malahan tampilannya lebih simple. Cuma memang nggak ada yang kayak tadi sesakti yang blog. Ya mau tidak mau, kena kontennya kayak gini. Pak, mau nyisipin audio tadi gimana jadinya? Atau peta tadi? Nih, kalau mau peta berarti ISB Malukur ya kayaknya. Map. Nampilnya gimana? Nih kan titiknya nih. Ya. 3 titik, klik bagikan. Mana dia bagikan? Tidak muncul-muncul. Come on. Oh. Tidak keluar lagi. Marah deh kayaknya. Bagikan. Oh. ISB Malukur. Tidak keluar, tidak tahu mana anak ya. Bagikan. Oh. Intinya kan akan klik bagikan. Saya nyontek lah dari sini nih. Yang mana tadi tuh ada peta tadi ya. Mana ya ada peta tadi ya, lupa apa ya. Masak jaman itu asli Skoba nih, baru ingat. Nih. It. Sabar dana. Nah, saya tinggal ngambil alamat peta yang tadi itu. Nah, harusnya kan iframe nih tadi ya peta tadi. Nah, saya tinggal ngapain di sini? Beralih ke teks, dekat dengan NBSP ini saya paste. Kalau mau yang ada peta kayak tadi, visual, udah ada petanya. Sama kayak YouTube juga. Kan YouTube nggak ada pilihan di sini, tambahkan media, di sini ada nih URL atau daftar putar. Nah, URL Vicky Prasetyo tadi. Coba cari Naruto YouTube. Nah, inilah Caca, copy. Nah, tinggal kita masukin di URL ya. Udah, tinggal kita sisipkan. Pada intinya sekali lagi sama aja. Bedanya memang nggak ngeblok-ngeblok. Lah, perbarui, kunjungi, selesai. Ada. Kalau mau ada audio tadi gimana? Yang ada main audio. Ya berarti, nah dia sampai apa nih? Nah, udah jadi apa namanya berdashboard. Kalau dia tampil aneh-aneh, kalian balik aja ke dashboardnya intinya. Pulang kampung. Kalau audio berarti saya tinggal klik tambahkan media, pilih audio tadi, sipkan. Nah, apa jadinya? Mirip kayak tadi, perbarui. Tinggal kita lihat di sini tadi, reload. Bukan yang ini, enaknya yang nih, kopak tadi itu mana dia?
Ayo coba lah lagi coba Mas Jambian untuk artis coba. Yang mana ya saya bikin tadi? Oh, nih, pulang kampung nih ya, nih. Hmm, sudah ada kontrol untuk audionya. Saya bisa ngeplay. Nah, pengaturan lanjutannya apa di sini? Syuting. Nih, bedanya di sini. Selebihnya kalian tinggal nyoba aja kawan, klik kawan nyari bisa. Nih kayak gini. Pak, saya mau muter otomatis. Berarti kalau sudah habis pulang lagi. Berarti gini. Serupa tapi tidak sama dia. Kalau blok kan sebelah kanan. Dia cukup diklik dulu. Perbarui. Nah, oh, langsung nge-play. Oke. Jadi nggak kita play langsung nge-play. Diperbarui. Ya tinggal dicek. Udah. Musik. Jadi bingung. Lah ya, nggak tahu kan? Nah, sekali lagi, yang dapat editor plastik jangan bersedih hati juga. Ya nggak? Contohnya ini masih bisa dipakai. Ya mesti usaha ekstra dikit. Alhamdulillah, udah kan? Ada pertanyaan nggak sampai ini? Karena kita tadi udah bahas tentang post atau tulisan yang bisa beraneka ragam isinya. Terus ada jendela posting yang berupa blog atau yang bisa berupa coding HTML ya. Khususnya apa? Yang nyemat-nyemat tadi. Bukan ngemat ya. Ngemat ini kan apa ya Sinta ngemat? Oh, Sinta bengong. Ngemat, ada yang tahu ngemat? Allah udah tahu. Manajemen post bisa tambah ubah hapus tampil. Status post ada yang konsep atau draft, ada terbit atau publish, ditinjau, ya pending review atau dijadwalkan. Habis sudah. Oh, udah selesai. Nah, berikutnya baru kita bahas kategori yang sisanya itu dan baik. Ada pertanyaan? Cukup berarti ya? Hah? Ada yang belum ikut absen lagi? Enggak. Berarti pulang ya? Oke. Ya, berhubung ya tadi udah cerita awal kita kan karena kalian merasa juga daripada pening kepala kalian dengar saya ya. Nah, saya memang agak mepetin materinya sehingga kalian bisa nyoba juga di rumah nanti. Jika ada pertanyaan nanti saya akan tanya di grup. Siapa tahu di sekarangnya belum ada. Kebetulan kan yang Desi doang yang baru tahu masalah tadi ya. Ya nggak apa-apa, jangan menyerah, intinya ada solusinya. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Boleh pulang dan di jalan. Iya. Terima kasih.